Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Soleha dari kelompok 2 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Kali ini saya akan membuat video tugas, yakni membuat website login dan formulir. Kali ini saya akan menggunakan aplikasi Notepad++ dengan format HTML. Langsung saja kita buat struktur utama dari HTML, yakni ada HTML yang berfungsi untuk identitas dari web tersebut yang kita bikin. Lalu ada head di sini. Di bagian head ini terdapat title atau judulnya, judul untuk websitenya. Titlenya kita bikin legit. Lalu tutup dengan title lagi. Lalu enter. Tutup head. Lalu enter di bawahnya. Kita masuk ke body untuk mengisi bagian isinya. Lalu tutup body, enter, tutup HTML. Kalau sudah seperti ini, kita save di berkas ini, lalu kita simpan dengan format yang ini, hypertext markup language file. Kita ubah di sini ada login. Kita save, kita klik yes. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di dalam body ini kita akan membuat judulnya dulu, yaitu, nah tapi aku mau bikin dia di tengah-tengah dengan memasukkan center. Lalu sebagai pengganti enter itu kalau dalam HTML dia menggunakan BR sebagai enter. Lalu masuk ke heading satunya. Di sini judulnya selamat datang di formulir data jadi gini aja. Kalau udah kita tutup heading satunya, enter, lalu BR lagi, BR 2 kali biar agak terlihat jauh dari ini nanti. Lalu kita akan membuat label dari login ini yang akan kita bikin. Label for sama dengan email. Kita ketik lagi, lalu kita tutup, namanya email, karena kita akan memasukkan email dan kata sandi untuk login ke website selanjutnya. Lalu kita tutup label, lalu kita BR lagi, enter. Kalau ada label, pasti di bawahnya pasti ada input untuk memasukkan data pada label. Input ID, ini identitas dari form, sama dengan dia berbentuk teks. Lalu ID-nya ini email. Lalu name, namanya dia kita pakai email ini supaya dia hanya supaya dia hanya mengenali bentuk email, bukan dalam kata tulisan biasa. Lalu required ini biar dia tuh kalau belum diisi dia belum bisa berpindah ke yang selanjutnya, jadi dia wajib diisi. Kalau nggak diisi nanti kita lihat hasilnya. Enter. Lalu untuk kata sandinya kita label lagi, label yang kedua, yaitu label for nama, yaitu tutup kata sandi, ada petik, tutup label. Lalu kita BR lagi supaya dia berjarak, enter. Lalu inputnya itu berbentuk
password. Namanya itu kata sandi. Jadi tipenya itu password. Tipe password ini dia kalau kita isi bakalan kayak tersembunyi gitu nanti isinya, seperti password atau kata sandi pada umumnya kita bikin. Itu BR lagi BR belakang ya. Enter. Nah, supaya dia nanti kan kita mau pindah ke formulir, jadi kita pakai button. Dia ini berbentuk kotak dan tipe submit. Kita tutup, kita tulis di dalamnya itu ada login. Lalu kita tutup button. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya juga mau bikin backgroundnya dengan body background color warna grey. Lalu kita tutup, kita simpan, klik yes. Lalu kita lihat di sini apakah dia sudah berubah. Oh ya, kita lihat dulu di sini. Tadi kan kita simpan di sini terus yang login. Nah, maka jadinya seperti ini webnya tadi. Kita masukin dulu emailnya, terus sandinya. Nah, dia seperti ini. Bisa dilihat, bisa ditutup. Nanti kita masukkan dulu supaya dia bisa berpindah ke web selanjutnya. Kita bikin dulu format baru dengan cara yang sama, yaitu HTML masih sama, klik enter, title-nya ini kita bikin formulir aja, formulir. Lalu kita tutup title-nya, enter. Lalu kita tutup bagian head, ini sama seperti yang tadi, yang login. Kita lalu buka body, enter, tutup body, enter lagi, tutup HTML. Nah, kalau sudah, kita isi dulu bagian bodinya. Kalau sudah, kita bikin headingnya dulu, heading satunya. Heading 1. Aku mau bikin dia di tengah dengan menggunakan center, lalu dia tebal tulisannya dan warna tulisannya juga menjadi warna apa ya? Biasalah pakai warnanya. Lalu isinya yaitu formulir data diri. Lalu kita tutup B. Lalu kita tutup juga centernya. Lalu kita tutup juga heading satunya. Kalau udah, kita simpan, Ctrl S aja. Masih dengan format file yang sama. Terus kita ini ubah jadi formulir. Lalu kita save, lalu yes. Balik lagi ke login tadi. Nah, di bagian ini, sudah heading ini, kita masukin form action. Biar dia tujuan formulirnya mau kemana. Kita ke yang ini, ke formulir HTML. Ketikannya harus sama, karena kalau beda dia gak bakalan bisa pindah ke website selanjutnya. Lalu di sini kita tutup juga form action-nya. Nah, kalau udah kita simpan, klik yes. Lalu ke sini tadi, coba kita login ya. Lalu kita refresh dulu, kita masuk lagi, lalu login. Nah, kan kita pindah ke sini, ke formulir data diri yang kita bikin tadi. Oke, balik lagi ke formulir, kita selesain. Sini saya akan membuat 13 biodata. Lalu ini BR dulu, terus enter, lalu enter. Lalu aku pengen bikin heading 3-nya. Heading 3 itu silahkan isi data diri Anda terlebih dahulu.
lalu kita tutup linknya, kita enter. Masih sama seperti yang tadi, kita pakai label untuk bikin kayak yang ini. Misalkan ini namanya labelnya, terus ini inputnya tadi. Oke. Aku buka tangan. Nah, kalau udah enter, kita bikin labelnya. Labelnya itu misalkan yang pertama itu nama, lalu kita tutup label, lalu kita kasih BR biar dia nanti ke bawah, maksudnya input nanti ke bawah bukan ke samping, jadi ya peraturan gitu. Lalu enter. Nah, kan tadi kita mau bikin labelnya ini ada 13, 13. Jadi kita copy paste aja dulu, copy paste. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Udah ada 13, tinggal kita ubah ini jadi name. Lalu yang di bawahnya kita ubah jadi tempat tanggal lahir. Lalu di sini kita ubah jadi jenis kelamin. Dan ini kita ubah jadi anak ke. Lalu agama, lalu kewarganegaraan, lalu alamat, ini nomor telepon atau HP, lalu ini kita jadi kayak tadi yang email, ini email, udah. Jadi itu ini kita ubah jadi golongan darah, lalu ini kita ubah jadi pendidikan terakhir. Ini ada yang apakah? Oh, hobi. Hobi. Oke. Kalau udah gini, tinggal kita isi inputnya. Masih hampir mirip-mirip lah dengan yang tadi. Input dari labelnya itu type-nya, tipenya, yang ini itu teks. Terus name-nya itu nama. Terus required. Biar harus diisi dulu, baru bisa pindah ke yang selanjutnya. Oh ya, ini tadi kita tutup dulu. Nah, kalau udah gini, tinggal kita ubah juga yang name, copy paste. Yang name ini kita ubah jadi number. Nah, kalau nama tadi kan cuma huruf, kalau number di name itu dia jadinya angka. Ini tinggal kita ubah jadi name. Lalu, kalau untuk tempat tanggal lahir, itu inputnya dia pakai tipe date atau tanggal seperti ini. Lalu namanya itu tempat tanggal lahir,
tanggal lahir. Ya sudah, selanjutnya untuk jenis kelamin itu inputnya kasih dulu. Oke. Nah, kalau jenis kelamin itu dia berbentuk radio. Radio itu dia fungsinya hanya memilih salah satu dari pilihan, bukan memilih semuanya. Kalau dari tadi kan untuk memilih tanggal, dia nanti muncul kayak kalender. Kalau radio itu hanya memilih salah satu kayak variabel gitu. Terus namanya ini kita ubah jadi jenis kelamin. Lalu, nah kalau radio itu dia memiliki value. Value ini dia nanti kan ada pilihan. Nah, value ini yang bakalan membuat dia menjadi pilih salah satu gitu. Laki-laki. Oh, ini nggak pakai record karena dia bukan berbentuk kayak yang ini nanti. Lalu, nah kan ini baru satu pilihannya. Kita akan membuat yang untuk perempuan. Kita copy, ini daerah satu aja. Enter, lalu paste. Nah yang ini value-nya kita ganti jadi perempuan. Kalau kita masih di laki-laki, nanti inputnya dia tetap untuk yang laki-laki, bukan yang perempuan, walaupun di bagian ininya yang kita ketik sekarang itu untuk perempuan. Kalau sudah, kita lanjut yang ke anak ke. Ini kita samain aja kayak nim. Inputnya sama kayak nim. Karena dia menunjukkan angka. Terus ini kita ubah jadi anak ke. Udah, lanjut ke agama. Agama ini kan kita memiliki berbagai macam-macam agama. Jadi sama seperti jenis kelamin tadi, kita copy sini aja. Oke, agama, enter, paste. Enter, kita copy paste lagi. Karena kan agama yang ada di Indonesia ini kan lumayan banyak. Jadi ini jadi agama. Ini sudah ganti jadi agama. Nah, kalau udah, value-nya juga kita ganti. Misalkan kita agamanya Islam, berarti di sini juga harus Islam. Kalau di sininya Kristen, berarti di sini juga harus Kristen. Terus ada Buddha misalkan, ini juga Buddha. Lalu di yang terakhir itu ada Hindu. Nah kalau udah, kita lanjut ke keluarga negaraan. Ini sama juga, dia pakai yang radio inputnya, kan dia memilih salah satu. Kan kita copy yang ini aja deh, cuma ada dua. Ini kita ganti jadi keluarga negaraan. Ini kita ganti jadi keluarga negaraan juga. Keluarga negaraan itu kan ada warga negara Indonesia dan juga ada warga negara asing. Lalu kalau alamat kita sama kayak nama, ini aja. Oke, alamat kita ganti namanya aja. Terus kalau nomor telepon dia itu kayak yang ini tadi. Ini kita ganti
emailnya. Nah, lalu yang email itu inputnya seperti tadi yang kita sebelum masuk ke formulir yang di login. Buka input, lalu ID-nya berbentuk teks, lalu ID-nya itu hanya mengenali email, namanya itu email juga, lalu tipenya email juga. Lalu kita ke golongan darah. Nah, golongan darah ini juga sama kayak yang ini tadi. Kita lakukan saja biar cepat gitu kan. Waktu kita sangat terbatas. Namanya itu golongan darah. Nah, kalau udah tinggal kita ubah menjadi misalkan A, golongan darah A, sini A. Kalau di sini B, di sini juga harus B. Sini A, AB, B, AB. Ini O, ini juga O. Oke. Lanjut pendidikan terakhir masih sama seperti tadi, dia kita copy lagi aja. Oke. Nah, kalau udah input type radio, lalu masukkan pendidikan terakhir, project Ctrl V. Lanjut misalkan ini SLTP, lalu di bawahnya di sini juga SLTP ya, atau sederajat lah. Lanjut di sini SLTA, ini juga SLTA, misalkan sarjana, ini juga sarjana. Kalau udah lanjut ke hobi. Kalau hobi itu pakai yang teks juga, kita pakai yang itu seperti ini, project, terus enter, kontrol V, terus ini kita ganti jadi hobi. Kalau udah seperti ini, tinggal kita bikin backendnya sama seperti login tadi. Type-nya submit, lalu kita pakai apa ya, tutup dulu, baru isinya kita bikin ini code-nya, karena kita akan pindah ke web selanjutnya. Kalau kita buka tutup button, terus enter, warnanya tadi belum ada jadi mau bikin backgroundnya, body background color warna abu juga, gray, terus tutup. Nah, kalau sudah seperti ini kita simpan dulu, lalu yes, kita lihat kalau kita masukin sini, nah dia akan tampil seperti ini. Ya, kita isi aja nama siapa, misalkan NIM-nya berapa, 00, tanggal lahirnya D, terus perempuan, anak ke 1, misalkan agama Islam, WNI, alamatnya gimana aja, 08, emailnya saya bikin email tadi, golongan darah A, misalkan SLTP, hobinya apa, terserah hobinya apa aja, misalkan. Nah, lalu kita klik berikutnya. Nah, kita kembali lagi, dia kita kembali lagi ke atas ini, kita isi
enter form action, sama seperti ini tadi yang di login. Form action, kemudian kita masukin yang pertama itu kesan dan pesan. Jangan lupa dia pakai HTML, terus tanda petik, lalu tutup, lalu di bagian bawah sini enter, kita actionnya kita tutup. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan, klik yes, di sini kan ini udah kita isi, lalu kita klik berikutnya. Oh ya, dia harus di refresh dulu. Ini kalau nggak kita isi misalkan ya, nggak kita isi langsung kita klik berikutnya, nah dia akan muncul kayak gini juga, tekanannya A, ini kosong, ini jadi perempuan, nggak bisa dua-duanya, jadi harus salah satu aja. Kedua ini juga, nah ini karena fungsi radio tadi, ini alamat ini misalkan nomor telepon 0, email yang ini karena dia harus pakai yang emailnya. Golongan darah juga nggak bisa, kita harus bisa satu. Jadi berikutnya, nah kita bakal masuk ke website yang kita bikin tadi. Ini adalah pesan dan pesan. Selanjutnya biar kita bisa ke website berikutnya, di pesan dan pesan ini kita bikin juga form actionnya di sini. Enter, kita form action sama dengan ini jadwal mata kuliah, jadwal mata, oh ini tadi harus diberi tanda petik dulu, jadwal mata kuliah. Udah semua kita bikin tadi, lalu kita tutup, di bawahnya juga kita tutup. Enter. Nah sebelum bikin form actionnya tadi, kita bikin lagi buttonnya, button, terus type-nya yang submit, lalu tutup. Karena kita tadi udah selesai semua, kita pakai kirim, biar kalau ini kita kirim kemana gitu, ke pusatnya misalkan. Kita tutup button, lalu di bawahnya kita tutup form action tadi mana, form action. Nah simpan, yes. Lalu kita balik ke sini, kok kita bukan di sana tadi ya, bentar. Oh ya, belum jadi refresh. Oke, nah ini dia bagiannya di sini. Kalau misalkan dia, kita DR dulu lah biar kelihatannya enak. Enter, DR, terus yes, lalu kita refresh lagi. Nah ini dia, terus kirim. Kok kirim sih, kita harusnya berikutnya, belum yang terakhir ternyata. Kita pencet yes, lalu kita kembali, kita refresh lagi. Nah ini dia berikutnya, dan sampai di yang terakhir itu jadwal mata kuliah semester 1 Matematika 2025. Oke, mungkin sampai sini saja video tugas dari saya. Mungkin masih banyak kesalahan dalam membuat tugas kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.